Shalom saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program Bible Study CK7. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Bagaimana disebutkan di dalam Kejadian pasal 26 bahwa Ishak itu akan mengungsi ke wilayah Filistin. Mengapa sampai Ishak yang saat itu tinggal di Kanaan harus mengungsi di negeri orang Filistin? Kita akan pelajari pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita minta Tuhan mengurapi kita. Supaya apa yang kita baca, kita renungkan. Bukannya sekedar sebagai kalimat-kalimat yang mati. Tapi menjadi rema. Sehingga hidup kita semakin menyerupai Kristus. Hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Mari ambil waktu sejenak untuk merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita sembah Dia, kita agungkan Dia, kita muliakan Dia. Syukur padamu ya Bapa, kami ada di dalam tangan-Mu yang kuat itu. Kami ada di dalam genggaman Tuhan yang dahsyat. Shikirala rabayara la rabayara la rabala rabala kinala raba shikirala rabayara la rabala rabala kinala raba shikirala rabayara la rabayara la rabala rabala rabala. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yes Lord, kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya.
Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, Ya Tuhan, ku percaya. aku percaya sungguh kepadamu. Yesus, sungguh ku percaya. Amin. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Haleluya. Kami sembah Engkau, Kami percaya hanya padamu Tuhan, Engkau yang memiliki hidup kami. Jalanmu tak terselami Amin Tuhan. oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, Sungguh Tuhan, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. ini iman kami ya Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagi
dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sungguh sempurna Tuhan, Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. itu yang kami perlukan Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna itu. Ini yang kami rindu-rindukan. Tuntunan dan lawatan-Mu. Kami mau merasakan kemuliaan yang Kau sediakan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Ini Bapa kerinduan kami, anak-anak-Mu. Di tengah ketidakpastian dunia ini. Di tengah setiap masalah dan himpitan kehidupan. Kami mau penyertaan-Mu Tuhan. Kami mau hadirat-Mu. Kami mau tuntunan Tuhan. Sebab itulah kekuatan kami. Itulah kesanggupan kami untuk mengalahkan setiap masalah-masalah yang ada. Untuk mengatasi setiap problem hidup kami. Terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk jamahan-Mu. Terima kasih untuk cinta dan kasih-Mu. Sehingga kami tetap kuat. Kami tetap tegak berdiri di tengah gelombang kehidupan yang tidak kecil dan sederhana ini. Kami percaya bersama dengan Engkau kami cakap menanggung segala sesuatu. Urapi kami Tuhan untuk mengerti akan firman-Mu yang sebentar kami akan renungkan. Kami akan pelajari. Biarlah ini bukan hanya menjadi tulisan-tulisan mati, tapi menjadi rema dalam hidup kami. Roh Kudus jamah kami. Roh Kudus urapi kami. Di dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-26 saudara. Di Alkitab buku saya halaman 25. Kita akan belajar tentang kondisi Ishak ketika
mengalami kelaparan di tanah Kanaan, dia harus mengungsi ke Filistin. Kita akan membaca di ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6 terlebih dahulu. Kejadian 26 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu, Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunan seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku." Jadi, tinggallah Ishak di Gerar. Ya, saudara, jadi atas perintah Tuhan, Ishak ada di negeri Kanaan, mengalami kelaparan. Ishak tidak diizinkan Tuhan ke Mesir, tapi ke wilayah Filistin, tepatnya di wilayah Gerar. Nah, mari kita pelajari saudara, ya. Ishak pergi kepada Abimelek. Itu pemimpin di Gerar, saudara. Tadi saya katakan karena Kanaan ada bencana kelaparan. Untuk sementara, untuk seketika waktu lamanya, Ishak pergi tinggal di wilayah orang Filistin. Nah, yang menjadi raja di Filistin adalah Abimelek. Ini bukan Abimelek yang hidup pada zaman Abraham, ya, berbeda. Jadi ada Abimelek zamannya Abraham, ini Abimelek ini zamannya Ishak. Seperti nama misalnya Fir'aun, ya. Fir'aun kan tidak satu orang, saudara. Ada pengganti-pengganti, tapi sebutannya Fir'aun, gitu ya. Itu sebuah dinasti yang memerintah di Filistin. Seperti Fir'aun memerintah di Mesir, dinasti Fir'aun di Mesir, demikianlah dinasti, ya, Abimelek memerintah di Filistin. Nah, Gerar itu sebuah pemukiman kecil. Letaknya di pinggir jalan raya menuju ke Mesir. Kira-kira 11 mil di sebelah tenggara Gaza, yang kita kenal sebagai jalur Gaza itu, ya. Itu wilayah Gerar. Nah, ketika Ishak mendapatkan perintah Tuhan untuk pergi ke wilayah Filistin, Tuhan tidak serta-merta hanya memberikan perintah saja. Tapi Tuhan juga berjanji untuk menyertainya. Maka di ayat yang ketiga dan 4 tadi, ya, Tuhan berjanji untuk menyertai. Sampai-sampai dia harus menampakkan diri kepada Ishak. Dan menyalurkan kepadanya janji-janji yang diberikan kepada Abraham pada waktu itu. Diulang kembali, saudara. Janji-janji Allah kepada Abraham, bapaknya Ishak, itu diulang kembali pada zamannya Ishak. Karena Allah terikat kepada janjinya. Lewat keturunan Abraham, maka seluruh muka bumi akan diberkati. Seperti ayahnya, Ishak harus belajar hidup dengan janji-janji Allah. Karena memang Allah kita adalah Allah perjanjian. Nah, bagian yang penting dari janji perjanjian itu adalah hubungan pribadi dengan Allah. Yang diungkapkan dalam kata-kata, "Aku akan menyertai engkau." Ini dari pihak Allah sendiri, saudara. Ya, ini pihak Allah sendiri. Kita tuh memiliki Allah yang dahsyat luar biasa. Dia yang memperkenalkan dirinya kepada umatnya. Dia yang menyediakan sebuah perjanjian kepada umatnya. Dan dia juga
yang berjanji untuk menyertai, mengawal perjanjian ini. Karena manusia tidak bisa secara mutlak dan seluruhnya menepati janji. Itulah sebabnya Allah terus memagari. Allah terus mengingatkan ini. Seperti Allah tidak bosan mengingatkan perjanjiannya kepada umat pilihannya, demikianlah kita umat pilihannya jangan pernah bosan untuk mendengarkan janji-janji Allah. Mempercayai janji-janji Allah. Supaya apa, saudara? Supaya itu digenapi dalam hidup kita. Nah, ada yang menarik di ini, saudara, bahwa perjanjian Allah dengan Ishak itu didasari atas perjanjian Allah dengan Abraham. Ayat kelima, ya, saya ulang kembali ayat kelima. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi dari sumber yang atas, taat setia, lalu Allah menggenapi firman-Nya, sampai kepada keturunannya, Allah berjanji akan memenuhi janjinya itu. Tapi Tuhan minta begini, "Hei Ishak, seperti Abraham mendengarkan firman-Ku, demikianlah aku mau kamu juga mendengarkan firman-Ku." Nah, firman Allah itu bentuknya progresif, saudara. Dulu kepada Abraham, sekarang kepada Ishak, nanti kepada Yakub. Dan kalau saudara tahu, sampai dengan kita sekarang ini, Tuhan tetap minta hal yang sama. Siapapun saudara yang hadir pada saat ini, yang join dengan Bible Study ini, saya mau katakan, kalau engkau melakukan seperti apa yang Abraham lakukan, melakukan seperti apa yang Ishak lakukan dan Yakub lakukan, yaitu pegang janji Allah dan mempercayainya, maka Allah akan menggenapi dalam hidup saudara dan saya. Itu kabar baiknya, saudara. Jadi tetap setialah. Ya. Ishak dan semua orang percaya harus berusaha menyamai iman dan ketaatan Abraham. Jikalau kita pengen menerima berkat-berkat dari Allah, berharap akan memperoleh bagian dalam apa yang dijanjikan itu, yaitu janji keselamatan, maka kita harus menyamai iman dan ketaatan Abraham. Ini penting sekali, saudara. Supaya apa? Sekali lagi, supaya semua janji Allah di dalam hidup kita digenapi. Ya, digenapi. Nah, namun ada satu hal juga di mana Ishak itu mencontoh bapaknya. Waktu itu Abraham kan takut ketemu Abimelek sehingga mengaku Sarah itu bukan istrinya, tapi saudaranya. Sehingga Sarah harus diambil oleh Abimelek. Ya. Ishak juga melakukan hal yang sama. Ishak punya pikiran, jangan-jangan nanti aku akan dibunuh oleh Abimelek. Kalau kita baca dalam ayat 7 sampai dengan ayat berikutnya, ayat 11. Ya, itu terjadi sebuah intrik lagi. Ya. Ada saat di mana Ishak menunjukkan ketiadaan iman. Ketika ia merasa tidak yakin bahwa Allah dapat menyelamatkan dirinya dari tangan Abimelek, raja orang Filistin itu. Ini memang Alkitab itu disebut firman Allah yang kudus dan suci, membukakan semua kekuatan dan kelemahan para bapak-bapak leluhur ini, saudara. Abraham pernah goyah di depan Abimelek. Dia takut kalau dia dibunuh, lalu Sarah diambil istri. Demikianlah nurun ke Ishak. Ketemu Abimelek, penerus Abimelek zaman Abraham. Dia takut nanti dia dibunuh. Ya. Lalu istrinya diambil sebagai istri atau selir. Maka dia ngaku juga bahwa istrinya itu, Ribka itu adalah saudaranya. Ayat 7 kan, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka. Tanpa sadar, Ishak sedang memasang jerat dosa bagi Abimelek. Demi keselamatannya sendiri. Tanpa sadar. Coba kalau Abimelek betul-betul mengambil Ribka sebagai selir atau istrinya, selesai itu dia. Allah pasti murka. Karena lewat kandungan Ribka nanti akan lahir, kemarin ya kita pelajari, Esau dan Yakub. Demikian gampangnya
Ishak memperlakukan istrinya di depan Abimelek. Sehingga bagi Abimelek itu jerat dosa. Bagi Ribka itu sebuah apa? Dijual begitu saja. Tapi puji Tuhan, Allah masih mengasihi Ishak, masih mengasihi Ribka, dan Allah masih mengasihi Abimelek. Sehingga apa? Di dalam sebuah mimpinya Allah menyatakan, Allah bermanifestasi kepada Abimelek, memberi perintah kepadanya supaya apa? Jangan apa-apain Ribka, karena itu istrinya Ishak. Allah bisa memakai apa saja, saudara, untuk mengingatkan Abimelek. Mengingatkan kita semuanya. Supaya kita tidak masuk dalam jerat iblis. Yang pada kasus ini ditebarkan oleh Ishak. Orang yang memiliki iman kayak begitu masih bisa juga jatuh dalam dosa. Masih punya rencana untuk apa? Menjerat Abimelek jatuh dalam dosa. Tapi Allah sang sutradara mampu mengaturnya. Mampu menggeser jalan ceritanya. Sehingga atas perintah Abimelek, orang-orang Filistin tidak boleh mengganggu Ishak dan Ribka. Bahkan di ayat yang ke-11 dikatakan, kalau sampai orang Filistin ada yang mengganggu Ishak dan Ribka, akan dihukum mati. Ayat 11 itu. Saya akan bacakan ya. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu. Siapa yang mengganggu orang ini dan istrinya, Ishak dan istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Harusnya kan kecewa ya Abimelek kepada Ishak. Kecewa kepada Ribka. Tapi Allah yang menuntun. Allah yang pegang kendali. Allah yang mengatur sedemikian rupa. Sampai keluar kata-kata. Siapa yang mengganggu orang ini? Siapa yang mengganggu Ishak? Siapa yang mengutak-utik Ishak dan Ribka? Akan aku hukum mati. Wow. Ini tangan Tuhan. Itu betul-betul kelihatan, saudara. Terhadap peristiwa ini, Ishak betul-betul dijagai oleh tangan Tuhan. Harusnya Ishak dihabisi sama Abimelek. Kamu sudah menipu aku. Kamu sudah berdusta kepada aku. Layak dihukum mati. Tapi malah hukuman mati itu diancamkan kepada penduduk Filistin. Rakyatnya sendiri. Siapa yang mengganggu Ishak dan Ribka akan dihukum mati. Sekali lagi, Allah pegang kendali. Ya. Maka kita harus jalan sesuai dengan kehendak Allah, saudara. Kita harus mengenali kelemahan kita. Ya, kenali kelemahan kita. Minta Tuhan memberikan kekuatan pada kita. Minta pertolongan Allah supaya iman kita diteguhkan. Dan pengharapan kita tidak bergeser. Saya yakin kok, kalau toh Ishak misalnya tetap mengakui Ribka sebagai istrinya di depan Abimelek, Allah akan menyertai. Saya yakin kalau Ishak jujur tentang Ribka kepada Abimelek, Allah tetap akan menuntun anaknya ini. Allah akan tetap menggenapi janji-janjinya. Tapi sayang, ya, Ishak pernah menabur jerat dosa bagi Abimelek. Ya. Tapi puji Tuhan sekali lagi tidak terjadi, saudara. Nah, oke. Hal yang pertama sudah kita pelajari. Hal berikutnya, saudara. Di tengah-tengah kesulitan hidup, sebagai seorang pengungsi di Gerar, apa yang dilakukan oleh Ishak? Mari kita lihat di ayat yang ke-12. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kelaparan terjadi. Ayat 12 berkata seperti ini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan di dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Tindakan Ishak ini, saudara, dilakukan dengan iman. Di tengah kekurangan, di tengah kekeringan, di tengah kesulitan hidup, maka menaburlah Ishak. Artinya ada benih yang ditabur. Ada benih yang ditanam. Ada sesuatu yang keluar dari hidupnya. Dengan pengharapan apa? Supaya ini bisa bermultiplikasi. Gitu. Supaya mendapatkan apa? Berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan. Dan betul, saudara. Ishak itu sangat diberkati.
ayat 13. Dan orang itu, Ishak itu saudara, menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Ada sebuah pergerakan posisi. Dari kaya, makin lama makin kaya, dan menjadi sangat kaya. Kalau Alkitab menyatakan sangat kaya, itu betul-betul kaya saudara. Bukan kaya bohongan, ya. Bukan cuma pamer-pameran saja di medsos. Tapi betul-betul Alkitab menyatakan ini orang kaya betul. Kenapa? Karena dia menabur. Saya sering katakan ya saudara, di dalam setiap berkat Allah yang kita terima, itu ada 2 jenis. 1 roti, 1 benih. Kalau saudara misalnya mendapatkan penghasilan, ya katakanlah 10 juta per bulan. Di dalam 10 juta itu ada unsur roti dan ada unsur benih. Roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Roti dimakan, jangan ditabur. Benih untuk ditabur, jangan dimakan. Jadi gampangannya, jangan makan benih, tapi juga jangan nabur roti. Sebab Allah sudah kasih porsinya itu. Nah, Ishak melakukan hal seperti ini. Setiap dia mendapatkan berkat Allah, dia tahu mana yang harus dimakan, mana yang harus ditabur. Dan akibatnya apa? Ayat 13 tadi ya. Dia menjadi makin lama makin kaya, menjadi sangat kaya, dan dia menjadi orang yang paling kaya. Nah, dalam perjanjian lama saudara, kekayaan itu kadang-kadang diberikan sebagai upah kesetiaan. Perjanjian lama ya. Kekayaan itu diberikan sebagai upah kesetiaan. Tapi agak berbeda dengan perjanjian baru saudara. Kalau perjanjian baru itu kadang sebaliknya. Kekayaan itu pada umumnya dipandang sebagai sesuatu yang mungkin ya, menghalangi hidup rohani dan penyerahan kepada Allah. Kenapa ini saya sampaikan? Supaya kita diingatkan. Hei orang-orang yang diberkati Tuhan. Hei orang-orang diperkaya Tuhan. Ingat ya, jangan sampai kekayaan kita itu justru menghalang-halangi hidup kita untuk tumbuh di dalam kerohanian. Lupa akan sumber berkat, hanya fokus kepada berkatnya. Nah, di tengah-tengah episode yang tadi memalukan ya tentang Abimelek yang mengambil Ribka tadi, Ishak hidup tenang. Ya. Lalu Ishak mendapatkan ketenangan karena Abimelek sudah memberikan sebuah perintah. Tinggallah tenang di tempat ini. Kalau ada orang yang mengganggu kamu akan hukum mati. Maka Ishak tenang lalu bisa menabur. Dia menjadi petani yang mendatangkan kemakmuran. Dan menjadikannya sasaran iri hati bagi orang Filistin. Jadi semakin Ishak diberkati, orang Gerar, orang Filistin itu iri kepadanya. Saudara. Itu udah hukum alam itu. Ya, kalau ada orang yang berhasil, ada orang diberkati itu kadang ada aja orang yang iri. Saudara. Termasuk Ishak ini. Ishak itu dikelilingi oleh orang-orang Gerar yang iri karena diberkati. Nah, mari kita lihat seperti apa irinya orang Gerar kepada Ishak. Yang pertama saudara, kita baca kalau di dalam pasal 26 ini, ayat 15 sampai 33, itu intinya begini. Ishak itu menggali sumur. Ingat ya, air itu sangat berarti di Kanaan saudara. Di wilayah Mesopotamia, wilayah Timur Tengah sana sekarang ini, itu air itu sangat berharga. Oleh sebab itu, hal pertama yang dilakukan selain dia menabur, dia harus menggali sumur. Nah, Ishak mulai dari awal lagi. Dia menemukan bahwa penduduk Gerar telah menutup semua sumur yang pernah digali oleh Abraham, bapaknya. Bapak Ishak itu. Ya. Ketika sumber air itu menjadi berkat bagi Abraham pada zamannya, Abraham sudah meninggalkan wilayah situ, wilayah Filistin, mereka tutup sumurnya. Nah, ketika Ishak ke situ, digali kembali. Ishak menyuruh para pembantunya membuka kembali sumur-sumur itu. Ya. Dan menggali pada sumur-sumur yang baru. Jadi selain menabur, dia juga menggali sumurnya supaya sumber kehidupan. Nah, mari kita lihat saudara.
Di dalam ayat 19 sampai 22. Ya, saya bacakan ya 19 ayat 22. Ini penting saudara. Tentang sumur ini, prinsip tentang sumur. Ayat 19 sampai 22. Kata Yakub kepada ayahnya. Pasal 26 ya, Ayat 19 sampai 22. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. 20. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Jadi ketika dia menggali sumur, tiba-tiba orang Gerar mendatangi. Karena apa? Dilihat airnya membual-bual, penuh, banyak keluar. Wah, ini janji berkat luar biasa. Orang Gerar menyampaikan, itu air kami. Gitu. Terjadilah situ sedikit pertikaian mulut, saudara. Ada percecokan mulut. Gak sampai berantem sih, tapi percecokan mulut. Maka Ishak menamai tempat itu sebagai Esek. Sumur Esek. Karena pertengkaran mulut bersama dengan orang Gerar. Orang-orang Ishak bertengkar dengan orang-orang Gerar. Yang mengklaim, padahal yang gali adalah orang-orang Ishak, tetapi diklaim milik orang Gerar. Maka terjadi pertengkaran. Tempat itu disebut sebagai sumur Esek. Apa yang terjadi? Ishak keluar dari situ. Ingat ya, Ishak ini adalah memiliki hati yang lembut sebenarnya. Hati yang lembut. Dia tidak seperti kakaknya, ya, Ismail, yang memiliki karakter seperti keledai liar. Wah, kalau Ismail yang ada di sumur Esek itu udah pasti terjadi bantai-bantaian. Tapi Ishak enggak, lebih baik udahlah. Tuhan berjanji kok kemanapun aku pergi akan memberkati. Jadi dia keluar dari Esek, menggali lagi sumur. Hal yang sama terjadi, sumurnya membual-bual lagi. Orang Gerar merangsek ke situ. Mengakui lagi, itu sumur kami juga. Sehingga apa? Terjadi permusuhan antara anak orang-orang Ishak dan orang-orang Gerar. Maka sumur itu dinamai dengan sumur Sitna. Sitna artinya permusuhan. Lagi-lagi Ishak gak mau bertikai. Ishak gak mau bermusuhan. Ishak sadar bahwa dia adalah penghuni sementara di wilayah itu. Maka dia keluar dari Sitna. Seperti dia keluar dari Esek. Dia keluar juga dari Sitna. Menghindari pertikaian. Menghindari permusuhan. Lalu dia menggali lagi. Menggali lagi. Sumur yang ketiga disebut sebagai sumur Rehobot. Kalau saudara dengar kata Rehobot, itu adalah sumur ketiga yang digali oleh Ishak. Ya. Sebab ketika sumur ketiga ini digali, saudara, tempat-tempat yang luas, kata Rehobot itu artinya tempat-tempat yang diperluas. Ya. Agak adem, ya, nggak ada permasalahan gitu ya. Udah ya, di Esek kita sudah nggak pikirin lagi, udah jangan dipikirin lagi deh, kata Ishak. Di Sitna udah jangan dimasukin hati, udah biar orang Gerar ambil, biar. Sekarang kita dapat sumur yang luas, sumur yang besar namanya Rehobot. Allah nggak cukup di situ, saudara. Kepada orang yang cinta damai, kepada orang yang tidak mencari permusuhan, kepada orang yang selalu melakukan shalom kepada siapa saja, walaupun diperlakukan tidak adil, seperti di Esek dan Sitna, Allah tidak hanya memberikan sumur Rehobot kepada Ishak. Dia gali lagi di wilayah mana? Sheba namanya. Sheba. Ya. Sheba ini adalah nanti keluar kata Beersheba. Berbeda dengan Betsheba ya. Kalau Betsheba itu istri Uria. Tapi kalau Beersheba itu sumur atau perigi. Beersheba artinya perigi sumpah. Karena apa? Ishak mau melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Kalau sumur di Esek engkau tidak menikmati, keluar dari situ. Jangan ada pertikaian. Tuhan berikan sumur di Sitna. Sumur di Sitna terjadi permusuhan, tinggalkan situ. Aku akan berikan sumur Rehobot kepadamu. Rehobot gak cukup, karena aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan berikan sumur Sheba. Ishak tidak pernah mau bertengkar, saudara.
terhadap berkat jasmani, kita tidak perlu sampai bertengkar. Kalau engkau berusaha, ada orang yang mengganggu, ada orang yang udah, serahkan kepada Tuhan. Selama engkau mendapatkan janji dari Tuhan akan menyertai, jangan takut. Esek dan Sitna kita kehilangan. Tuhan sediakan Rehobot dan Sheba atau Beersheba. Allah tidak kurang cara untuk memulihkan anak-anaknya. Untuk mengganti apa yang terhilang dari anak-anaknya. Hanya Tuhan minta apa? Menabur dan menggalilah. Berusaha. Kata menabur dan menggali itu artinya berusaha. Berkat tidak serta-merta turun dari langit. Allah mau supaya anak-anaknya juga berusaha. Ya menabur, ya menggali. Maka berkat Allah dicurahkan dalam kehidupan kita semuanya. Saudara, orang yang lebih suka kedamaian, ketenangan, itu akan menerima kemenangan dari Tuhan. Cara-cara menghadapi masalah yang menimbulkan potensi pertikaian dan permusuhan, pilihlah pada posisi tenang dan damai, saudara. Mungkin ya, tentang warisan keluarga. Saudara diperlakukan tidak adil. Wah, yang itu ya mungkin yang sulung atau yang laki-laki, wah mengklaim ini punyaku. Sudahlah saudara, tidak usah bertengkar. Allah selalu berjanji, kalau engkau kehilangan Esek dan Sitna, aku akan berikan Rehobot dan Sheba. Hari ini pelajarannya luar biasa, saudara. Jangan menimbulkan pertengkaran. Sudah, serahkan pada Tuhan saja. Sering saya katakan kalau ada orang-orang yang konseling datang, ya Pak, kami diperlakukan tidak adil, Pak, kami dicurangi, Pak, kami sepertinya dibuat menderita oleh orang itu padahal saya nggak salah. Saya katakan, serahkan pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan. Karena Allah tidak pernah kurang cara untuk mengembalikan apa yang pernah terlepas dari tangan kita. Ketenangan, kedamaian, kebaikan selalu menemukan jalan untuk kembali kepada orang-orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Nah saudara, ketika Ishak ada di Beersheba itu, Allah itu berfirman, ayat 24, sebagai ayat terakhir ya, ayat 24. Demikian firman Tuhan. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Saudara lihat itu. Yang dipegang oleh Ishak bukan hanya sumur yang membual-bual itu. Bukan hanya sumur yang mengalirkan berkat itu. Yang dipegang Ishak lebih pada janji-janji Allah. Sumur bisa digali di mana-mana. Tapi janji Allah. Sekali untuk kita. Sekali untuk Ishak. Sekali untuk Abraham. Dan itu akan terus berlangsung dan berlaku buat kita semuanya. Sumur bisa digali di mana-mana saudara. Tapi pastikan janji Allah ada dalam hidup kita. Maka entah di Esek, di Sitna, Rehobot maupun di Sheba. Semua yang kita gali akan mengeluarkan air yang berbual-bual. Kepada orang yang taat, setia, hidup dalam ketenangan hati, ketenangan jiwa, hidup dalam perdamaian, ya, akan mendapatkan upah dari Tuhan. Apa itu? Berkat yang membual-bual, berkat yang berlimpah-limpah. Seperti Ishak, ya, makin kaya dan menjadi sangat kaya karena dia memiliki hati yang ikhlas, tulus atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar dari karakter Ishak. Walaupun banyak hal yang kadang dilakukan Ishak tidak sesuai dengan kehendak-Mu, seperti mengakui Ribka di hadapan Abimelek, tapi sesungguhnya Allah sudah berjanji akan memberkati Ishak. Dan ketika Ishak pegang janji itu, dia menabur dan menggali. Semuanya mendatangkan berkat. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingat sekarang, kalau kami dapat berkat dari Tuhan, di dalam berkat itu ada dua unsur.
roti dan benih. Roti untuk kami makan, itulah kebutuhan kami sehari-hari. Benih kami tabur, itu adalah persembahan-persembahan kami. Itu adalah aksi-aksi sosial kami. Jangan makan benih, tapi juga jangan menabur roti. Makanlah roti dan taburlah benih. Benih memiliki kemampuan untuk memultiplikasikan dirinya. Dan apa yang kami tabur akan menghasilkan, akan kami tuai. Tuaian selalu lebih banyak daripada taburan. Ajar kami Tuhan untuk melakukan seperti yang Ishak lakukan. Supaya kami disebut orang-orang yang berbahagia. Berkati anak-anak-Mu. Berkati kami semuanya. Lewat firman pada hari ini, kami sadar sekarang. Kami mau tetap tinggal di dalam perjanjian Allah. Hidup di dalam perjanjian Tuhan. Dan bagian Tuhan adalah menggenapi janji-janjinya. Berkati anak-anak-Mu. Berkati ekonomi keluarga anak-anak-Mu. Berkati kedamaian keluarga anak-anak-Mu. Berkati kesehatan kami semuanya. Berkati pelayanan kami. Kami percaya Tuhan akan membawa kami kepada kemuliaan demi kemuliaan. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan. Kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.